Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang akan membahas mengenai seputar Olimpiade Kimia, baik itu pelatihan, soal-soal latihan, dan juga segala soal materi-materi yang bakalan ada di Olimpiade Kimia. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini, insya Allah akan dibahas kelanjutan mengenai soal kesetimbangan ya. Dan kita kali ini bakal masuk ke kesetimbangan asam basa dan buffer dan juga hidrolisis. Nah, ini soalnya ya. Nah, soal ini saya ambil di OSK tahun 2008 kalau nggak salah. Saya lupa, kalau nggak salah OSK tahun 2008. Nah, soal ini cukup bagus. Kenapa? Karena soal ini itu menguji seberapa paham kalian terhadap konsep kesetimbangan gitu. Jadi bukan hanya soal-soal yang mengandalkan rumus-rumus saja gitu, tapi juga berkaitan dengan kesetimbangannya, pemahamannya. Karena banyak orang-orang yang ikut Olimpiade yang nggak paham apa yang dia pelajari gitu. Mereka cuma tahu dari rumusnya seperti ini, rumusnya seperti ini, sehingga pada tingkatan soal tertentu yang lebih advance, yang membutuhkan pemahaman, mereka tuh tidak bisa mengerjakannya gitu. Makanya soal ini cukup bagus ya, karena melatih seberapa paham gitu terhadap kesetimbangan seperti itu. Nah, ini wacananya sedikit ya. Suatu garam natrium etanoat CH3CO2Na dilarutkan ke dalam air yang terjadi reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ini CH3CO2- ditambah H2O menjadi CH3CO2H tambah OH-. Nah, larutan natrium etanoatnya konsentrasinya 0,1 molar. pH-nya itu adalah 8,87. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Pertama, hitung konsentrasi H+, terus kedua, hitung konsentrasi OH-, tiga, hitung konsentrasi asam etanoat, yang keempat, hitung tetapan disosiasi asam, Ka, yang kelima itu hitung massa dalam gram natrium etanoat yang harus ditambahkan, terus jika Ka-nya nggak dapat, pakai Ka 10 pangkat min 5 gitu. Terus dihasilkan pH buffer 4,7. Terus yang terakhir itu adalah gambarkan struktur molekul asam etanoat. Nah, kita jawab dulu pertanyaan pertama. Hitung konsentrasi H+ dalam larutan. Nah, dalam menghitung konsentrasi H+, kita tidak perlu repot-repot karena di sini udah ada pH ya. pH-nya 8,87. Nah, sesuai dengan definisi pH, bahwa pH itu definisikan sebagai min log konsentrasi H+. Nah, kalau misalkan kita tahu pH-nya 8,87, maka otomatis kita langsung mengetahui konsentrasi H+, yakni 10 pangkat min 8,87. Atau di sini dalam secara eksaknya adalah 1,349 kali 10 pangkat min 9 molar. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa tahu langsung konsentrasi H+ dari nilai pH-nya ya. Dan ini kalian butuh pemahaman ya. Jadi jangan sampai terpaku pada rumus, wah ini nyari H+, gimana ya cara nyarinya, harus seperti ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dicari konsentrasi OH-. Nah, dalam menemukan konsentrasi OH- nanti bisa pakai dua cara ya. Pertama, kalian cari dulu, kita sudah dapat pH, bisa kalian cari dulu pOH-nya, yakni dengan cara, bisa kalian cari dulu ya pOH-nya. Misalkan sini saya nyari. Bisa kita nyari pOH-nya sebagai 14 min pH. Di sini kita bisa tahu ya pOH sama dengan 14 min pH, ya kan? Karena pH plus pOH adalah 14. Seperti itu. Nah, setelah itu kita dapat pOH-nya dan sesuai dengan definisi bahwa kita tahu ya bahwa pOH itu secara definisi adalah min logaritma konsentrasi OH-. Nah, secara definisi kan seperti ini, min logaritma konsentrasi OH-, sehingga dari sini OH-nya bisa kita tahu dengan cara hal yang sama ya, 10 pangkat min pOH, seperti itu. Nah, tapi dari cara seperti ini bisa, tapi kita juga bisa menggunakan KW ya, karena KW itu sendiri kan didefinisikan sebagai konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Berarti otomatis dari sini kita bisa tahu bahwa konsentrasi OH- itu adalah KW per H+. Kenapa kita bisa pakai seperti ini? Karena pelarut kita itu adalah air. Nih, dia bilang dilarutkan ke dalam air. Maka otomatis kalau pelarutnya air, maka otomatis dia pasti mengandung sistem KW. Nah, berarti sama dengan H+ kali OH-, maka OH-nya itu adalah KW per H+. Kita bisa tahu KW-nya itu adalah 10 pangkat min 14, H+-nya sudah ada di sini, maka kita bisa dapat dengan mudah
OH-nya itu adalah 7,413 K/-9 molar. Jadi kita punya dua cara ya, dan dua-duanya itu bakalan sama hasilnya, seperti itu. Nah, itu adalah nomor 2. Nih, nomor B, sorry. Nah, nomor C, hitung konsentrasi asam etanoat dalam larutan. Nah, ini yang membutuhkan pemahaman kesetimbangan ya. Jadi sebenarnya konsentrasi asam etanoat ini bisa ditemukan dengan mudah sekali. Caranya gimana? Caranya dengan memahami kesetimbangan. Nah, kita lihat di sini. Kita tahu dari informasi yang ada di wacana bahwa mula-mula itu hanya terdapat natrium etanoat saja. Jadi CH3CO2-nya itu adalah konsentrasinya 0,1 molar. Sehingga di sini belum ada, di sini belum ada. Di sini H2O-nya ada, cuman kita abaikan ya, karena H2O kan pelarutnya gitu. Liquid yang enggak masuk ke kesetimbangan dan tentunya dia berlebih. Nah, ini 0,1 molar, di sini belum ada, di sini belum ada. Nah, ketika kesetimbangan, dia pasti berkurang. Di sini berkurang X karena di sini belum ada ya. Sehingga di sini bertambah X dan di sini bertambah X. Sehingga di sini kita bisa tahu CH3CO2 min-nya itu adalah 0,1 min X. Sementara CH3CO2H-nya itu X dan OH min-nya itu X. Dan katanya apa? Konsentrasi CH3CO2H itu pasti bakalan sama dengan konsentrasi OH min yang ada di larutan. Sehingga dari sini kita bisa tahu karena konsentrasi OH- sudah kita temukan yakni 7,413 K/-9 molar, maka kita bisa tahu CH3CO2H itu adalah 7,413 kali 10⁻⁻⁶ molar, seperti itu ya. Jadi dengan mudah ya bisa kita temukan seperti itu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah tentukan tetapan disosiasi asam Ka untuk asam etanoat. Nah, Ka untuk asam etanoat kita harus pahami dulu bahwa persamaan Ka itu seperti apa gitu. Nah, persamaan Ka itu adalah sini CH3CO2H tambah H2O menjadi CH3CO2 minus ditambah H3O plus. Nah, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah persamaan kesetimbangan dari kok CH3CO2 doang. CH3CO2H harusnya. Nah, ini adalah persamaan kesetimbangan dari reaksi disosiasi asam dari CH3CO2H ya. Ini adalah persamaan kesetimbangannya. Nah, maka dari sini sebenarnya bisa kita tentukan ya bahwa nilai K-nya, konstanta kesetimbangannya, itu bisa kita tentukan bahwa Ka itu sama dengan konsentrasi dari CH3CO2 minus dikali dengan konsentrasi H3O plus dibagi dengan konsentrasi CH3CO2H. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa langsung masukin ya. Nah, jadi Ka kita itu sebenarnya adalah konsentrasi CH3CO2 min kali konsentrasi H3O plus dibagi dengan konsentrasi CH3CO2H. Nah, karena kita sudah menemukan semua, kita tahu nih konsentrasi CH3CO2 min kita tahu nih. Konsentrasi CH3CO2 min itu adalah 0,1 min X, artinya 0,1 dikurang X-nya ini. Berarti sekitar 0,1 ya, bisa kita tulis. Sementara konsentrasi CH3CO2H kita sudah tahu ini. Dan konsentrasi H3O plus kita sudah tahu ini. Berarti kita bisa tinggal langsung masukin aja. Itu berarti konsentrasi konsentrasi CH3CO2 min adalah 0,1. Konsentrasi H3O plusnya itu 1,349 kali 10⁻⁻⁹. Sementara yang ini CH3CO2H-nya itu adalah 7,413 kali 10⁻⁶. 7,413
413 kali 10 pangkat min 6. Seperti itu ya. Nah, kita tinggal masuk ke wolframnya. Wolfram. Nah, mulai kita tinggal masuk. Tinggal hitung ya. Nah, ini nggak usah pakai ini. Kalau wolfram tuh karena dari luar ya, jadi harus pakai poin, pakai titik gitu. Nah, ini kita tinggal cari. Nah, di sini mau digit. Nggak ada ini ya. Enggak. Nah, ini ya. Jadi 1,8 bisa dibilang 1,82 kali 10 pangkat min 5 ya. 10 pangkat min 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,82 kali 10 pangkat min 5. Nggak ada ini sih. Nggak ada apa. Nggak ada scientificnya. 1,82 kali 10 pangkat min 5. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa KA-nya itu adalah 1,82 kali 10 pangkat min 5. Min 5. Nah, seperti itu. Nah, ini 1,82 kali 10 min 5 ya. Jadi, seperti ini. Nah, ini Ka-nya kita udah dapat. Terus, hitung massa dalam gram natrium etanoat yang harus ditambahkan ke dalam asam etanoat 0,1 molar dengan nilai Ka yang diperoleh dari jawaban D. Jika tidak. Nah, kita diminta untuk mencari nih massa natrium etanoat yang harus ditambahkan agar pH buffer itu 4,7. Nah, dalam melakukan pH buffer yang 4,7, kita harus tahu bahwa ketika sudah di buffer, maka sebenarnya dia sudah setimbang gitu. Jadi kita pengen cari pH setimbangnya ketika ada dua hal itu ya, ada dua zat yakni basa konjugasi dengan asam konjugatnya, dengan asamnya, asam dengan basa konjugatnya itu di dalam larutan. Kita pengen tahu berapa sih yang harus ditambahkan nih basa konjugatnya supaya pH-nya itu memiliki nilai tertentu. Jadi sebenarnya ini kita bisa masukin aja ke nilai Ka-nya ya. Jadi atau misalkan pakai persamaan pH, kalian bisa juga yang pH sama dengan pKa min log garam per asam, itu bisa juga. Cuman saya pengen kasih tahu bahwa pakai Ka juga bisa ya. Jadi tinggal masukin Ka-nya. Ka-nya sudah tahu kan kita ya. Nah, di sini kita sudah tahu Ka-nya. Ka-nya itu adalah 1,82 kali 10 pangkat min 5. Sementara di sini CH3CO2 minnya itu yang kita cari ya, yakni X, ya, X aja. Terus CH3CO2 min H3O plusnya itu adalah pH yang kita inginkan tadi di sini berapa, 4,7 ya. Jadi kita masukin aja, karena di situ 4,7, jadi kita masukin 10 pangkat min 4,7 karena itu kan pH ya. Kita di sini adalah konsentrasi H3O+. Sementara yang CH3CO2-nya di sini kita sudah tahu dia 0,1 molar. Maka kita bisa taruh di sini 0,1 molar. Nah, sehingga nanti tinggal di solve bahwa H3O+-nya itu adalah, atau X-nya, CH3CO2 minnya, X-nya itu, kita tinggal solve.
Ya. Kita mencari ya. Solve. Kok nggak ada? Belum di ini. Kok nggak ada? Nah, sip. 1,82/5. Nah, ini 4,7. Nah, ini 0,1. Kita bisa langsung solve. Nanti kita ketemu X-nya berapa. Nah, X-nya adalah 0,0912. Berarti otomatis 0,09 molar ya. 0,0912 molar. Nah, dengan kata lain kita bisa tahu bahwa konsentrasi CH3CO2- yang dibutuhkan itu adalah 0,0912 molar. Seperti ini. Nah, ketika itu kita diminta untuk mencari berapa sih massa yang dibutuhkan. Nah, karena kita sudah tahu nih konsentrasinya sekian dan volumenya juga kita sudah tahu di sini dikasih 1 liter, maka kita tinggal cari aja bahwa massa dari natrium etanoatnya MnACH3CO2 itu adalah molaritas dari natrium etanoat kali V C.V natrium V larutan, bukan V natrium etanoat, V larutan dikali tentu saja MR dari natrium etanoat. MR. Nah, seperti ini. Kan molaritas kali V tentu saja mol kali MR jadi massa. Nah, di sini kita bisa tahu molaritasnya itu adalah 0,0912 dikali V-nya itu 1 liter dikali MR-nya itu, nah MR-nya ini nih yang perlu kita cari. AMS. Kita cari NaCH3CO2 82. Nah, sehingga nanti kita bisa dapat sini massanya ya. Sekitar 7,48 gram. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa massanya 7,48 gram ya. 7,48 gram. Nah, di sini. 7,48 gram. Ya udah, karena ini kita sudah tahu ya 7,48 gram. Maka kita ketemu jawaban yang nomor E. Jadi kita butuh 7,48 gram. Untuk supaya pH-nya jadi 4,7 ya. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir di F itu adalah gambarkan struktur molekul asam etanoat. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Ya, karena kita udah tahu ya CH3CO2H. Secara umum kita bisa pakai marvin saja. Jadi seperti ini saja ya. Marvin sketch. Dah, ini CH3CO2H. Udah. Screenshot. Nah, ini adalah struktur CH3CO2H. Sip, selesai. Ya, ini soalnya ya, soal pembahasannya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya pemahaman kesetimbangannya. Nah, kalau misalkan orang-orang pada umumnya mungkin nyari ketetapan asam itu kudu ini ya, karena ini reaksinya hidrolisis jadi pakai OH- sama dengan akar KW per Ka
kali konsentrasi garamnya. Terus nanti ketemu Ka-nya berapa gitu. Ya bisa sih seperti itu, jadi pakai persamaan itu, cuman berarti dia tidak memahami kesetimbangan kalau misalkan mengerjakan D ini pakai persamaan akar KW per Ka kali konsentrasi garam gitu. OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Jadi itu udah bisa kelihatan gitu. Benar, hasilnya tetap benar kok. Hasilnya tetap benar, full point, cuman berarti itu menunjukkan bahwa dia tidak memahami kesetimbangan gitu secara keseluruhan, dan itu nantinya bermasalah di soal-soal yang tingkatannya lebih advance lagi gitu. Seperti itu. Jadi jangan boleh sih latihan soal gitu kalau misalkan sebelum lomba gitu, latihan soal boleh. Cuman kalau misalkan tidak disertai oleh pemahaman, ya bisa kacau dengan soal-soal yang lebih advance gitu. Seperti itu. Jadi intinya sih pemahaman sih kayak gitu. Makanya kalau saya ngajar juga biasanya saya jelasin dulu definisinya kayak gimana. Seperti itu. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian aja. Cuma satu soal ya, cuman beranak jadi 5-6 soal. Ya, kita sudah selesaikan semua. Ya, buat teman-teman yang mau request pertanyaan atau request pembahasan soal itu bisa dikirim ke email saja ya. kelas.kimia.id@gmail.com, itu bisa seperti itu, atau bisa juga langsung lewat Instagram saya, langsung di DM seperti itu, bisa di kelas kimia ID atau di lukman_alkim. Oh ya, jangan lupa di komen untuk kalau misalkan ada kesalahan dalam pembahasan ini, langsung dilibas saja kolom komennya di menit sekian, atau nggak usah pakai menit, di bagian ini aja, begini. Salah silakan di komen. Buat teman-teman yang suka bisa di like, yang nggak suka ya dislike aja. Terus kalau misalkan channel ini dirasa bermanfaat, maka di subscribe aja, dinyalain loncengnya. Ya mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.